Menjadi sangat menarik ya teman-teman semua. Oleh karena spam Indo Pride, ramaikan terus karena kita akan masuk ke last game of the day. Rangel di OG map bakar semangatnya, dan ini dia pesawat mengudara dari bagian utara kali ini menuju ke arah bagian selatan, dan ini tentu akan memudahkan Zeverny, memudahkan bagian sentral karena kayaknya pesawatnya cukup tengah sih Floyd. Yap, ini cukup tengah dan pastinya kita bakal kayaknya juga dari semua tim cukup dipermudah, terutama bagi tim-tim yang turun di area Zeverny karena langsung turun di bagian awal-awal. So kita beberapa tim sudah mulai turun, sudah mulai menuju ke arah kota mereka. GD harus menyusul ke area farm, tapi apakah STE masih nabrakin mereka? Dan ronde kedua dimulai kali ini. Betul banget, karena tadi Stalwart being wiped out, bahkan tidak hanya satu game, GD bahkan 2 game tadi. Di game berikutnya adalah Cryptic yang menjadi korban mereka. So let's see, karena kali ini seluruh player di bagian utara sepertinya udah berhasil untuk turun dari pesawat dan menuju ke tempat yang mereka inginkan. Di Infinity harusnya nggak kembali ke Zarki karena mereka bisa bermain di bagian military base. Let's see bagaimana hasil kali pertama, karena bagaimanapun ini akan menjadi sebuah penentu pergerakan, menjadi penentu timing dan momentum. Kalau banyak tim udah di dalam, tentu tim yang di luar tidak bisa serta-merta masuk, harus benar-benar aware untuk melihat apakah ada yang gatekeep. Tapi melihat zona pertama harusnya sedikit sih yang melakukan gatekeep juga. Iya, ini kita bakal lihat di game terakhir. Karena ini kan namanya minggu pertama. Kita melihat pola yang terbentuk juga. Akankah pola tersebut sama seperti di liga-liga lainnya? Atau akankah dari PMGC ini punya satu pola yang berbeda total? Tapi berkaca ke arah STE, ternyata mereka menuju ke arah Novo yang kali ini tampak kosong. Tidak menabrak kembali ke arah GD. Milta pun so far kelihatan kosong. Betul banget, ini GD harusnya masih bisa melebar, dan bahkan gue suka banget gerakan dari Booms karena dia tahu di bagian jalanan nggak semua vehicle kadang-kala spawnnya secara 100% pasti. Oleh karena dia mengambil di bagian sekitaran rumah merah dan sudah dapat vehicle. Namun kita sekarang memalingkan pandangan kita ke arah tim yang lain, di mana ada Dead Eyes di sekitaran Rozok, pun juga ada Xavier yang bermain di School dan juga Apartment. Yap, kita bakal lihat juga dari beberapa tim lain sudah mulai melakukan looting. RC di area repair, Reggie sudah melakukan beberapa looting-lootingan tambahan, dan ya ini game terakhir gitu, game penutup yang pastinya ingin dimaksimalkan oleh semua tim. Alangkah baiknya gitu semua tim menutup minggu mereka dengan permainan yang baik. Kalau buat kita, alangkah baiknya GD yang menutup minggu ini dengan hasil yang baik. Iya dong, tentunya karena kita dukung terus untuk sampai terakhir. Namun Yasnaya ya, lagi dan lagi sih dua tim ini tentu nggak bisa melepaskan tempat mereka. Tapi menurut gua, kalau kita melihat seperti ada hukum tidak tertulis antara keduanya untuk tidak saling singgung. Jadi ada di bagian apartemen, ada di bagian kiri dan kanan, dan itu menurut gue wajar. Karena kalau kita melihat dari vehicle spawn bagian Yasnaya, di bagian kiri dekat apartemen ada garasi yang biasa spawn di situ, dan di bagian kanan di sekitaran, ada yang bilang kantor polisi, ada yang bilang rumah sakit, you name it teman-teman semua, itu juga kadang ada vehicle. So let's see bagaimana DRS dan juga tadi MSC bermain di bagian Yasnaya, karena kita berpindah ke tim secret yang ternyata melebar di bagian utara, bahkan mendapatkan scrapping compound di sekitaran pesisir lautnya. Yap, kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mulai melakukan looting. Gue rasa dari semua tim udah punya gambaran lah, game apa yang mereka pengen mainkan. Dalam arti, apakah mereka pengen fast pace, mereka mau slow pace, tempat-tempat apa yang mereka mau ambil di awal-awal. Ya itu menurut gue udah mulai kebentuk lah meta-metanya. Jujur gue kasihan adalah tim-tim yang lolos ke Super Weekend. Dengan metanya udah mulai terbentuk, mereka nggak menjadi bagian dari meta ini. Yang berarti mulai di weekday mereka harus bertempur kembali mendapatkan spot di dalam metanya. Betul banget, tapi ya itu juga dengan adanya analogi berupa mereka akan try hard untuk mendapatkan tempat yang mereka inginkan, yang notabene ya bisa jadi itu bisa menjadi meta dari tim yang udah bermain di Super Weekend. Bisa jadi juga mereka menjadi antitesis yang justru meribetkan lah ya pergerakan dari tim-tim yang udah settle nih di bagian Super Weekend. Dan itu yang membuat selalu gua katakan weekdays ini justru rintangannya. Weekdays ini justru yang berat, karena bagaimanapun dengan round robin, apalagi round robinnya ini menurut gue new adaptive ya, karena satu hari bisa bermain full, satu hari bisa bermain tidak full. Itu membuat tim-tim harus udah lebih cepat lagi untuk melakukan pemetaan, karena bagaimanapun dengan lawan yang berbeda datang juga ancaman yang berbeda. Yap, gue setuju banget, apalagi kita lihat ya untuk di weekdays. Jujur, gue selalu lihat weekdays itu lebih sulit dibanding dengan Super Weekend. Why? Karena hanya main total 8 game. Dan baik lagi gitu, 8 game itu bukan hal yang mudah, pressure-nya tinggi banget. Sekali kita tumbang, sisa 7 game. Tumbang lagi 6 game. Dan yang diambil 16 tim. Memang kalau kita ngomong, ya kan diambil 16, cuma 4 doang yang tersisihkan gitu kan. Tapi kalau kita ngomong realitanya, banyak tim yang berganti-gantian tumbang di top 4 itu. Di bottom 4 itu. Di bottom 4 ya, betul banget. Bahkan kali ini kalau kita mengambil sebuah studi kasus di bagian Super Weekend, bahkan dengan 18 game aja
top 11-nya bisa gue katakan masih reachable point gitu loh. Masih ada gap yang tidak terlalu jauh. Ini menandakan memang dari kompetitifnya PMGC di season ini, skill gap, kemudian juga momentum, hampir setiap tim itu dapat dan bergantian mereka bisa menyambutnya secara maksimal. Dan itu terjadi hingga saat ini. But again, kita doakan lagi dan lagi lah untuk maksimal nanti di weekdays-nya. Namun kalau back to the game, ini udah banyak rotasi yang dibangun sih. Dengan zona yang menuju ke arah bagian timur cenderung membulat di bagian pulau utama. Ini udah banyak pergerakan. Reject misalnya udah mulai bergerak menuju ke arah bagian tengah. GD harusnya tim Indonesia yang kita dukung sedari awal nih cukup enak untuk memulai zona pertama. Bahkan kalaupun zona kedua udah dimulai atau muncul, harusnya GD masih cukup aman dalam zona. Iya, tapi kalau dari GD ya, terlihat itu mereka sudah mulai mendapat lah tempo permainannya. Game pertama mereka masuk tengah-tengah zona, mereka pertahanannya bocor. Game tadi di Sunhawk, mirip-mirip lah kondisinya. Mereka tengah-tengah zona, tapi mereka tahu tempat-tempat mana yang boleh dilepasin. Ibaratnya kayak waktu di gudang, ketemu dengan tim lain, mereka lepasin gudangnya, kasih orang masuk nggak apa-apa, dijepit dari berbagai angle. Betul. Mungkin satu hal yang sayangkan cuma itu Star ketika tangkap di bagian posnya yang diambil oleh DRS ya. Nah itu, kalau Star nggak ketangkep, itu mereka berempat. Itu menurut gua itu fix chicken sih. Iya, fix betul chicken, banget. karena mereka punya angle banyak. Plus juga mereka menghalau tim-tim dari bagian belakang. Jadi Infinity nggak terlalu membuat GD itu ketahan di area gudangnya. Ya terlalu lama tadi ya. Pun juga tidak karena ada cerita Gielsen tadi yang take down satu player dari GD. Dan ya itulah memang slight moment aja sebenarnya. Tapi kembali lagi every seconds, every possibility itu matters banget di bagian PUBG Mobile, di bagian Battle Royale. Dan kita melihat teman-teman semua, ini dia dari dua tim yang berbeda, Stalwart dan juga Tong Jiabao. Total team damage lebih besar dari Stalwart karena secara position juga di leaderboard mereka lebih tinggi, menandakan lebih banyak late game yang mereka dapatkan, lebih banyak fight dan juga elimination. Tapi Tong Jiabao juga chicken dinner tadi juga membentuk sebuah pola pikir kalau bisa jadi ada momen-momen yang atau tidak banyak momen yang bisa dimanfaatkan oleh Tong Jiabao. Jadi minggu pertama mereka tidak maksimal, tapi dengan ada chicken menunjukkan mereka tetap kontender yang sangat kuat. Iya, tapi yang gue kaget ya, ini weekday sama super weekend itu ibaratnya kebalik semua. Dua sisi koinnya. Iya, dua sisi koin. Di weekdays kita terpukau dengan beberapa tim seperti STE yang luar biasa performanya, tapi di super weekend mereka belum perform seperti Kang Pukul yang kita lihat di weekday. Betul. Itu yang gue sayangkan gitu, karena jujur aja weekday itu memang sulit, tapi the real show itu biginsnya ketika di super weekend. Betul. Ketika kita benar-benar butuh poin untuk ngejar ke arah grand final. Jadi buat beberapa tim cukup disayangkan sih, mereka perform ketika di weekday, sebaliknya super weekend belum terlalu perform. Tapi lihat tadi Duck bakal bertemu dengan lawan tepat di depannya, tapi sampai sekarang kita belum lihat ada kill feed yang muncul, yang berarti Duck harusnya sudah mulai tarik mundur. Betul banget, ternyata ada Lamborghini juga yang cepat melakukan sebuah follow up, walaupun baginya mundur, Duck lari. Oke. Duck tidak terlalu beruntung tadi untuk pergerakan vehicle-nya karena baginya akan dilepas saja, tapi secara life status dia masih cukup kuat dan masih dengan 4 orang The Xavier-nya. Namun kita berpindah lagi ke arah sentral dari bagian Angel. Tong Jiabao cepat mengambil bagian gereja Enigma Galaxy. Justru entah mengapa mereka tidak terlalu cepat untuk melakukan loot lagi dan lagi. Selalu kita bahas ada key building, tempat seluas Pochinki, apalagi dengan zona yang seperti ini. Menurut gua tidak siogianya mereka loot secara sempurna, karena itu akan takes time banget dan membuat bahkan checkpoint di bagian high ground ini udah dikontrol oleh lawan. Kalau tadi Enigma nggak aware karena bagian gereja, bisa jadi Enigma akan menjadi target mudah bagi Tong Jiabao. Ya, itu baru mau gue bahas tadi ya. Gue melihat Pochinki ini makin dengan meta sekarang, itu kayak jebakan kalau lu terlalu lama looting. Kota gede, lootingnya banyak, tapi kalau lu sampai kelamaan looting, lu masuk ke jebakannya Pochinki itu. Pochinki adalah kota yang sangat sentral. Di dekatnya ada banyak gunung-gunungnya high ground, banyak key point juga kayak bangunan gereja di Bukit Kentang, 2 Bukit Pochinki, dan bisa kemana-mana dengan sangat cepat. Kalau kita kelamaan looting, malah menurut gue itu kayak anti meta. Kayak lu tidak mempergunakan Pochinki dengan baik. Nah itu dia, karena checkpoint adalah hal yang lebih baik lagi untuk dikontrol ya. Karena bagaimanapun dengan high ground ada vision yang lebih luas. Dengan beberapa compound high ground, selain kita bisa spotting, kita juga bisa defensif. Namun reject lagi dan lagi. Entah mengapa hari ini benar-benar pergerakannya terdeteksi banyak tim. Kali ini 6 to 8. Tadi ada satu bullet yang connect, tapi reject juga cepat melakukan regroup. Sementara di bagian barat, di bagian kiri bawah, di Infinity udah mulai bergerak. Ini momentum atau tempo yang cukup mirip dengan apa yang kita lihat di bagian saya. Dan sepertinya mereka akan menuju ke arah bagian rumah-rumah di bagian utara rumah 12, rumah merah, atau mungkin lebih ke kanan lagi ke arah 2 rumah kembar yang ada di bagian pesisir lautnya.
Tapi dari Infinity gue rasa mereka udah cukup senang tidak dibegal pada game kali ini. Tapi di lain sisi tidak bakal lihat dari tim SG STI bakal langsung mengambil satu airdrop yang ada AUG 3 dan juga satu set level 3 semua. So mereka langsung mengambil beberapa armor, helm, perlengkapan tambahan lagi dan bakal kembali menjaga di mana tadi di depannya STE ada GD yang terpantau. Tapi itu bakal pindahkan ini ke arah DE yang bakal bertemu dengan tim DRS juga cukup berdekatan, bakal spray down dari Nuzi kali ini tampaknya pengen balas dendam juga ke arah tim STE yang membekal mereka. Logan mendapatkan targetnya, langsung menumbangkan seorang 33Z dan kayaknya dari tim STE lain yang gak bakal selamatin sih pemain yang knock di tengah jalan. Betul banget, ini udah harus di-sacrifice saja dan Nuzi mendapatkan elimination pertama. Nuzi juga tercatat sebagai salah satu top eliminator di minggu kali ini dan ternyata pergerakan 6-8 yang cukup lambat bahkan tadi terdistract oleh airdrop membuat mereka sekarang berada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik dan bahkan AUG vest level 3, helmet level 3 harganya jadi mahal karena dua player dari 6-8 harus pulang ke lobby. Iya, kata Infinity gantian. Tadi lu yang kejar-kejarin gua, sekarang gantian. Gue yang kejarin lu, tapi dari Infinity tentu mereka lewatin area jembatan tidak dibegal, malah dapetin target mereka. Itu udah bagus banget dan sekarang dari STI tampaknya nggak cuma lepas dari Infinity, GD pun punya angle yang cukup enak menembak ke arah mereka. Tausya nggak bisa gerak kemana-mana, bakal lontarkan granat juga oleh seorang Daybot. Star bakal memotong pergerakan dari seorang Tausya menuju ke arah Shaq, tidak membiarkan dia bergerak dengan bebas. Bonus melontarkan granat dan Tausya knocked out KD, mensecure poin pertama mereka di game kali ini. Betul, menurut gua di game kali ini yang paling puas satu orang, Gotuni. Tadi tertinggal di bagian jembatan karena benar-benar di gatekeep. Akhirnya kata dia gantian, betul-betul 6-8 sekarang yang dijagain dan tinggal menyisakan satu orang. Tapi kembali lagi, 6-8 dengan satu orang bukan berarti akhir. Karena tadi kita lihat juga bagaimana Booms dari Genesis Dogma bisa untuk mengejar placement yang lebih tinggi lagi. Apapun bisa terjadi. Namun kali ini pergerakan dari 6-8 ternyata bertemu dengan Reject. Baru gua bahas, memang Jinx Caster still happening kali ini dan langsung pulang ke lobby. Dan ini menjadi akhir game bagi 6-8. Setidaknya positif side-nya mereka istirahat duluan. Ya, mereka punya waktu untuk istirahat duluan. 100 poin pun dalam satu super weekend ya, bukan hasil terburuk. Tapi tentu mereka perlu step up kembali. STI apalagi banyak ekspektasi lah tentang tim-tim dari China. Tapi yang tadi lu bahas itu, meskipun dia tinggal sendirian, nggak boleh menyerah. Itu mental yang harus dipunya oleh semua pemain sih. Ya, apalagi kalau mau stepping up pro player ya, karena every points matter juga. Dan kita berbicara zona kali ini, shifting ke arah bagian utara lagi dan lagi Nova. Dengan split jauhnya mereka udah langsung bisa melakukan calling lagi. Dan sepertinya Jimmy harus mendekat ke arah bagian kawan-kawannya karena memang puncak Bukit Kentang ternyata mereka kontrol. Dan kita tahu banget itu bukit yang sangat kuat untuk zona seperti ini. Namun GD di bagian selatan masih masuk zona. Tapi ingat, zona 3 itu harus shifting. Namun ini dia road race terjadi, tembakan demi tembakan dari Lord dan kawan-kawan, namun belum ada takedown yang terjadi, lebih memilih objektif zona keduanya. Iya, gue baru mau ngomong GD harus naik ke atas ngambil rumah jamur. Tapi ternyata tim-tim lain pun sudah bergerak untuk menuju ke area tersebut. Tapi di lain sisi, dari R8T bakal bertemu kali ini di area pos-pos school dengan lawannya MSC. Di mana MSC menemukan dua target langsung ditumbangkan kali ini. Tinggal mencari dua lagi. Jasper muter-muter through the smoke mencari target yang dia incar. Tapi belum ketemu dengan player yang lagi ngumpet di balik kendaraan. Tapi Anas tertangkap kali ini dan Anas dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya Rico Infinity Team langsung dipulangkan ke arah lobby secara rata oleh MSC dengan cukup cepat tanpa mendapatkan poin sama sekali. Iya, tadi memang Rico udah sulit banget ya. Namun MSC kali ini setelah mendapatkan seluruh player dari Rico, ada pergerakan dari Cryptic juga yang cukup cepat. Namun MSC langsung melakukan sebuah follow up juga. Bahkan ada sebuah upaya melakukan takedown dari bagian jendela, langsung ditembaki juga. Berarti masih ada beberapa player yang ditinggalkan di bagian high ground untuk melakukan sebuah tembakan. Namun Lazy Boy, Cook, Nate, Senkai pun demikian. Namun belum mengenai player-player dari MSC. Ini sulit banget, NC2 masih menjaga di bagian bawah. Sementara Ponzai ada di bagian atas. Smoke dilemparkan untuk membuat sebuah blinding vision agar Lazy Boy tidak kena. Tapi Lazy Boy, what happened? Nate-nya diakuk, terlalu matang justru memberikan knockdown ke arah dirinya sendiri. Marshall lempar tinggi ke arah bagian depan, terlalu lambat, harusnya meledak di bagian atas. Dan itu dia damage saja. Ponzai masih cukup aman untuk sementara waktu. Namun Ponzai turun ke arah teman-temannya. Mereka semua siap untuk bergabung di kompon ini dan melakukan pressure ke arah tim Cryptic. Tapi lihat, tim-tim lain sudah melakukan setup terlebih dahulu, tampaknya mempunyai keunggulan menghadapi tim-tim yang baru mulai masuk ke area ini. Dari DE,
Itu pun sedang coba untuk mentahan pergerakan dari tim NGX, sedangkan dari El Chapo dipulangkan lobby oleh MSC tampak cukup nyayur pada game kali ini, langsung mengantongi 5 eliminasi, tapi itu nggak cukup. Mereka bakal lanjut lagi perang dengan tim CS yang tinggal menyisakan 3 player mereka. Granat dilontarkan, granat di cooking, tapi belum ada player yang tumbang oleh granat dari masing-masing tim yang dilontarkan. Betul banget, dan MSC kali ini udah mulai mendekat ke arah bagian compound, dan dari Cryptic pun tahu ini tidak menjadi sebuah fight yang mudah bagi mereka, langsung bergerak ke arah compound sebelahnya, dan lagi-lagi terjadi stacking up di bagian apartemen. Ada beberapa utility namun tidak memberikan damage lagi karena memang sudah berbeda gedung. Di tempat lain Game Secret pun juga Nigma melakukan fight, dan di bagian mini screen kita lihat juga ada pergerakan dari Genesis Dogma yang tadi berhasil untuk take down satu lawan, berarti menandakan tempat tersebut menjadi sebuah tempat yang baik, dan bahkan Star Wars take down. Kita pindah lagi ke arah sekitarnya, dan sekarang Nigma dan juga tim Secret yang komit maju ke arah pertahanan Nigma Lord. Kali ini terlihat dari bagian belakang, dan backstepnya berhasil dari Nigma, misalkan 2 orang. Roduk Nate akan dilemparkan cukup matang ke arah bagian depan, tapi di sana Kids langsung masuk ke arah bagian depan, menggantikan bagian weapon close combat, knockdown 3, menjadikan Freak the last man standing. Not an easy way karena tim Secret maju as a unit. Freak masih melakukan sebuah nading juga ke arah bagiannya, tapi tim Secret tahu di mana akan letak player terakhir ini. Nate yang cukup matang meletup di sana, tidak mengenai tim Secret. Freak 1v4 dan rata. Nigma Galaxy pulang ke lobby. Ya, tampaknya di awal-awal seperti yang gue prediksi, Doge. Cukup banyak pemain yang dengan sangat pede tengah-tengah tabrak, dan baru kita masuk ke menit ke-16 sudah ada 14 player dipulangkan ke arah lobby dari 3 tim yang berbeda. Wah, ini sih benar-benar parah ya fightnya. Tapi kali ini GD tertunduk lesu, 2 player, 3 bahkan sepertinya kalau gua nggak salah lihat. Namun dari Stalwart pun 2 player bisa diselamatkan. Karena Pika kedatangan tamu yang tidak diundang. DRS Pika di sini juga rata pulang ke lobby kali ini untuk Stalwart juga. Iya, baru 16 menit, 4 tim udah pulang. Ini yang gue bilang, Doge. Kalau gue jadi tim tanding, gue bakal ambil gambling, dalam arti gue bakal samakan aja polanya. Kayak PMPL saya, PMPL Indo, biarin yang lain ke tengah-tengah, gue main defensif di pinggir-pinggir circle sampai late game. Oh my god, ini benar-benar expect the unexpected ya, karena unexpectedly perang terus terjadi. GD sedang melakukan reset situation. DRS please gak lihat, Gyalzen lagi dan lagi. Nima kali ini bahkan scouting ke arah bagian luar dan melihat seperti pergerakan dari GD yang sedang melakukan reset situation, tapi Booms ditabrak di sana, sangat jahat dari DRS. Booms udah ter-take down dan bahkan Nima udah dilepaskan ke arah bagian kiri. So ini situasi yang tidak terlalu baik bagi Genesis Dogma, tapi Nima itu dia balasannya, di-take down oleh Genesis Dogma. Tembakan ke arah bagian depan Gyalzen, no, palletnya habis. Tidak ada sebuah reload yang bisa dilakukan, tapi Satar dia langsung objektif zona. Ini juga sacrifice yang perlu untuk dilakukan karena GD butuh untuk masuk ke dalam zona dan meninggalkan di bagian belakang, tapi 2 didapatkan. Daybot di sana tidak ingin mengambil kesempatan ini secara cuma-cuma, bahkan ter-take down lagi. DRS kali ini menyisakan Mafia Ninja, the last man standing, coba untuk menyelamatkan teman-temannya. Bahkan ada Xavier juga yang terus menembaki. Not a good situation untuk DRS, tapi Daybot pun di waktu yang sama sedang berusaha masuk ke dalam zona. Wolfie, iya, dia kayak udah ngapain healing lagi sih. Dia bakal cuma maju ke depan, pengen tumbangin pemain dari tim DRS dan coba dapetin poin sebanyak mungkin, tapi tidak bisa. Daybot nice try banget tumbangin pemain dari tim DRS. Pertanyaan gua, kenapa mereka kayak gitu? Gue agak mempertanyakan sih, mereka sampai keluar zona, padahal mereka punya high ground advantage. Betul, bisa langsung lurus saja tadi ya Flo ya. Iya, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah dan coba tabrakin, tapi GD on the other side, 6 elim dikantongi, minimal 7 poin di game terakhir. It's okay menurut gue. It's okay, betul banget. Daybot udah harus pulang ke lobby. Satar berarti tadi ya menjadi last man standing yang langsung menuju ke arah bagian zona dengan bagi. Itu dia. Itu kalkulasi yang tidak mudah teman-teman semua. Memang ada sacrifice untuk bigger objective bisa kita katakan ya. Tapi emang last game ya, gue bilang, Doge. Betul. Semua tim tuh kayak pengen udah kelarin aja. Perang dan sampai habis udah. Dan DRS terlihat itu kalau mungkin game pertama, game kedua bukan hal yang bakal dilakukan oleh tim manapun. Tapi karena game terakhir yang gue bilang, emosinya itu makin tinggi. Kadang mengalahkan logika. Wah, itu dia ya, emosinya benar-benar mengalahkan logika. Kalau kita sering dengar dari para orang tua kita ya, jangan ambil keputusan ketika sedang emosi, sedih, dan apalagi kalau nggak salah ada satu lagi. Tapi ini dia, karena memang udah last game juga, sekarang all out aja lah. Mungkin mau coba strategi ya silakan juga, karena bagaimanapun poin terakhir ini memang penting. Tapi ada X-House juga, mungkin capek dari mereka juga. Jadi lebih baik untuk persiapan lah di weekdays-nya. Tapi kita nggak bilang ya kalau poin terakhir ini nggak penting loh. Iya, ini ibaratnya
akumulatif lah ya. Akumulatif poin, akumulatif juga fatigue atau kecapean juga di game terakhir. So, kita bakal enjoy di show kali ini mana semua tim main dengan sangat pede. Tentu buat tim-tim lain pusing, buat penonton seru. Karena kita baru masukin zona-zona kelima, sudah tinggal 11 tim, 37 player yang tersisa. Kita nggak pernah ada waktu di mana tim nggak fight sama sekali. Betul banget, ini benar-benar perang di seluruh sisi. Bahkan Dead Eyes kali ini dan juga tim Secret udah mulai, dan MST lihat sampai tabrakan, sampai rebutan mereka untuk nge-end, dan ternyata terjatuh dengan tabrakan tadi. Lihat teman-teman, every second matters. Itu cuma beberapa detik, tapi impact dari kejadian itu buat satu player knockdown. Bahkan Rebis kena knockdown juga dari tim Secret ini. What happened? Every edge, every corner of zone kali ini perang. Iya, ini biasanya kalau tim-tim mainnya tahan-tahanan defensif. Kalau game terakhir semuanya tuh ada lawan tembak hingga kita bakal lihat ini tinggal 10 tim di zona kita yang kelima dan 34 player yang masih alive. Ini 20 menit tapi chaos banget dari semua tim, mainnya pede banget. Wow, Satar lihat langsung ngacir ke arah bagian tengah zona karena memang mendengar fight, dan bahkan Fredo gak bisa mengalihkan pandangannya ke arah bagian Satar karena Xavier juga udah mulai bergerak. Satar dapat zona kali ini, menunggu di bagian sana saja. Lamborghini agak pelan memang. Itu dia harus belajar personeling dulu ya biar cepat untuk gerakannya ke depan. Tapi Xavier yang bergerak terlebih dahulu justru ter-take down tidak dengan tim Secret, tapi justru Dead Eyes kali ini. Iya, tampaknya kita bakal lihat dari tim DE cukup nyayur juga. Tapi dari tim Secret dengan 2 pemain yang tersisa, ada Kid, ada Fredo, tidak akan berdiam begitu saja melihat tim-tim lain sudah mulai membuka tembakan. Tapi lihat, sebelah Secret ada 4 rivals yang siap untuk menyantap tim-tim yang sudah tidak prima di pinggiran circle. Betul, karena For Rivals dari tadi di bagian timur laut mereka nggak ada lawan, mereka enak banget di bagian compound tersebut setelah berhasil mengusir sebelumnya Xavier ya, dan kali ini reject dengan Dead Eyes. Kali ini Dead Eyes yang melakukan get keep, dan Nova yang sedari awal memang sudah dalam zona. Kali ini ada Derby China bertemu antara Nova dan Tong Jiabao. Tapi di belakang mereka juga ada seorang Mela yang mungkin bisa menangkap order yang begitu terbuka. Tapi lihat dari For Rivals pengen menyantap, malah terkena knock juga, membuat mereka pertahanan terbuka. Lihat MSC dengan sangat sigap sudah mendekat ke arah tim For Rivals. Akankah mereka maju atau sementara nahan dulu nih? Wah, kalau lihat dari health point harusnya menahan terlebih dahulu, namun kita berpindah ke bagian reject. Lihat tabrakan lagi. Ini benar-benar udah sebuah gameplay yang kalkulasi, tetap kalkulasi, tapi awareness kayaknya agak lag sedikit sih. Dan 4 elimination udah dapatkan oleh reject, masih mencari-cari dan on top di bagian bawah. Sekarang hanya menunggu aja. Yap, ini luar biasa banget permainan dari semua tim. Begitu agresif, begitu berani. Bahkan TJB sampai keluar blue zone mau nge-end lawannya. Tapi dari Nova dengan sangat sigap langsung merupakan player-player dari TJB. One by one, knock out, one by one. Mulai dipulangkan ke lobby. 8 tim tersisa, 21 player masih alive. 20 bahkan sekarang. Betul, Satar sih ya sudah, saya legowo saja, diam saja. Karena memang udah tinggal 1 orang juga. Justru ini menjadi sebuah hal yang masih cukup baik. Namun Tong Jiabao justru rata dengan Nate dan juga tembakan ini justru kabar baik karena udah 2 poin dari Satar kali ini minimal secara placement dan udah masuk dalam zona. Dan lihat perang-perang terus terjadi, reject tembak karena bagian Nova. Ini benar-benar semua sisi Flo. Yap, ini dari seorang Satar. Tinggal berharap tim lain tumbang terlebih dahulu, dan kayaknya nggak perlu terlalu berharap sih. Bakal kejadian tim banyak banget berpulang bersamaan. Bahkan Jasper tidak melihat depannya ada yang lagi melakukan healing dan sama-sama tidak menyadari. Tapi dari MSC, Mas Ponzai juga bakal bertahan, spray down ke arah pemburu. What a nice spray dari Ponzai, menahan pergerakan dari For Rivals yang sekarang harus bergerak karena zona juga bergerak. Yo, what happened with this word? Ini benar-benar luar biasa banget. Ponzai memberikan nade, ada nade balasan juga dari For Rivals. Epic kali ini bahkan melempar nade ke bagian kanan, dan Red yang melakukan sebuah finishing. Top 6 kali ini untuk Genesis Topman. Not a good, not a bad ending, tapi masih bisa untuk bertambah lagi placementnya karena MSC kali ini terdesak dan bahkan hanya menyisakan NC2 di bagian depan yang cukup prima. For Rivals akan mulai maju menuju ke arah bagian posisi bagian high ground depannya. Namun Jimmy kali ini juga harus mulai bertahan karena reject mulai masuk ke pertahanan mereka. Tapi lihat dari Star pun di map bersebelahan dengan on top. Lemparan granat dilontarkan, apakah bakal connect dan dapat targetnya. 1 elimination, 2 point placement tambahan bagi seorang Satar. Tapi lihat di kiri kanan depan belakang atas bawah semua sedang berperang kali ini. Memburu mengejar MSC dan ditumbangkan. Star is top 4. Top 4 kali ini dari seorang Satar, dan reject kali ini mulai bergerak juga. Ter-take down 1 orang. Duelo udah cukup low HP juga. Ini mangsa Satar, ini mangsa Satar. Satar ini bisa ditembak. Kita lihat
Kita lihat ternyata Duelo masih bisa bergerak dan Nova kali ini masih cukup diuntungkan. Satar ini udah melihat Duelo dari mana. Yap, dia lagi bersabar. Dia berharap Forifals jangan ke gua. Tolong menjauh. Satar, save the day. Kayak ganti-gantian nih GD ya. Iya. Save the day-nya ganti-gantian. Tadi Boom, sekarang Satar. Yap, kita bakal lihat dari Satar seberapa jauh dia bisa membawa harapan dari tim GD, harapan dari penonton Indonesia juga. Betul, dan Nova sepertinya lebih melebar lagi pergerakannya, tapi For Rivals mendengar ada suara bagi di bagian atas, ada reset situation terlebih dahulu, lihat zona 7 ke arah mana. Karena menurut gua ini akan menentukan endgame-nya akan ke endgame For Rivals atau Nova atau justru Satar ataupun Duelo sebagai the last man standing dari masing-masing timnya. Ini kalau Forifals tabrakin Nova, ada chance GD bisa chicken. Betul. Oh yes, Satar bakal langsung lempar molotov ke arah Duelo. Apakah connect? Ternyata kurang dikit karena kendaraannya menghalangi api untuk kembali menyebar ya ke arah seorang Duelo. Jimmy sudah melihat sebuah kaki. Oh no, nice try. 15 poin dikantongi oleh tim GD. Satar save the day. Ya, what a close game tadi dari Satar, luar biasa banget. Namun For Rival sepertinya dengan adanya eliminated player di bagian depan mereka, pemburu langsung masuk ke bagian dalam zone dan itu adalah gerakan yang cukup baik. Namun stun grenade dilemparkan, namun ada sebuah pohon jadi tidak akan membuat pemburu buta. Namun di bagian belakang Duelo destroy the game. Duelo mimpi buruk bagi For Rivals karena pemburu yang sedianya udah melakukan sebuah setup justru sekarang ter-take down. That's the worst possibility ketika ada red gameplay ya. Betul, tapi dari Duelo nyesel. Harusnya gue gak nembak kalau tau dicuri. Betul, iya juga. Tapi dari Duelo dengan ketahuannya posisi dia, kali ini bakal langsung dimajuin juga oleh Order dengan backup dari seorang Jimmy. Membuat Duelo benar-benar tertekan habis. Ternyata dari Nova tidak mengapresiasi Duelo. Betul. Mengganggu fight-nya. Betul banget, udah dapat steal elimination, digangguin juga Duelonya ya. Harusnya apresiasi. Betul. Thank you Duelo, gue biarin lu hidup, gangguin Forifal dulu. Betul, tapi Duelo sekarang terbuka banget dan ya itu dia Jimmy, another elimination 12. Kali ini sudah dibukukan 3-on-3 situation, Nova or For Rivals kali ini. High ground dipegang oleh Nova, tapi dari bagian low ground terus dijepit oleh Forifal. Forifal menemukan posisi seorang Order, dilontarkan granatnya, apakah bakal connect dan ternyata belum sampai tumbang. Apple bakal one situation dengan seorang Order pun mengambil bagian high ground advantage dan langsung menumbangkan Apple. Order 5 eliminasi, Nova 12 eliminasi. Luar biasa banget, tapi Epi ini bisa menjadi sebuah jangkar baru. Namun Nate dilemparkan ke arah bagian depan, meletup di sana. Namun QCL udah bergerak ke arah bagian belakang dari batunya Epi. Ini justru memberikan sebuah trajectory dari Nate-nya. Jimmy seperti udah melihat, Jimmy ternyata belum melihat, ada jump shot lagi. Itu dia terlihat ternyata. For Rivals hanya menyisakan Red, the last man standing. Nova mengganas kali ini mencari yang terakhir. Dimeledakkan mobil and that's it. Winner, chicken dinner Nova. Close Super Weekend 1 dengan chicken dinner 7-9-15 poin elimination. 30 poin masuk kantong tim Nova dan Nova menutup Super Weekend pertama mereka dengan hasil yang begitu manis di terakhir-terakhir ya. What happened di Angel terakhir? Tidak diberi nafas, fight terjadi di semua sisi, tapi tetap sebuah kebaikan karena dari Genesis Dogma harusnya stepping up the position, tidak lagi di top 8, harusnya bisa naik.